Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dari kelas 6 SIP 3 dengan NIM 18622011338. Hari ini saya akan menjelaskan kembali apa itu metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Tugas ini untuk ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik. Permasalahan itu juga disebut dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi, peneliti sering menggunakan berbagai macam kriteria atau jenis metode yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Menurut Research Institute Industrial, metodologi adalah cara mencari atau memecahkan masalah penelitian. Peneliti berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan secara sistematis, sehingga peneliti mendapatkan jawaban untuk mengambil keputusan. Supaya permasalahan diselesaikan secara efektif, maka peneliti harus menggunakan metodologi penelitian yang benar. Supaya proses penelitian berjalan di arah yang benar dan dapat selesai tepat waktu, peneliti harus berhati-hati dalam memilih metodologi. Metodologi berguna dalam rangka memetakan pekerjaan penelitian secara keseluruhan dan memberikan kredibilitas kepada hasil penelitian yang dicapai. Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Manfaat dari metodologi penelitian tersendiri adalah yang pertama, peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap mengambil kesimpulan atau keputusan. Yang kedua, peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Yang terakhir, kesimpulan yang diambil peneliti dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Metodologi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metodologi penelitian kuantitatif dan metodologi penelitian kualitatif. Sekarang kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa data angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Lalu ada asumsi penelitian kuantitatif. Yang pertama, realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Yang kedua, variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Lalu ada juga karakteristik dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif atau rasional ke empiris atau top sampai down, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Yang kelima, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan.
dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Yang keenam, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Yang ketujuh, melibatkan perhitungan angka dan kuantifikasi data. Yang kedelapan, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Artinya, peneliti tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Yang kesembilan, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang kesepuluh, dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik. Yang ke-11, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Yang terakhir, penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah. Prosedur penelitian kuantitatif. Penelitian ini dalam pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun prosedur penelitian kuantitatif terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengembangan kerangka konsep. Yang keempat, identifikasi dan definisi dari variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang kelima, pengembangan desain penelitian. Yang keenam, teknik sampling. Yang ketujuh, pengambilan dan kuantifikasi data. 9, analisis data. Yang 10, interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Penelitian kuantitatif. Dalam penelitian biasanya peneliti menggunakan beberapa metode-metode dan rancangan atau desain tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat masalah yang dihadapi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian korelasional. Yang ketiga, penelitian kausal komparatif. Yang keempat, penelitian tindakan. Yang kelima, penelitian perkembangan. Yang keenam, penelitian eksperimen. Ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedalam-dalamnya dengan menggunakan cara pengumpulan data yang dalam pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Lalu ada asumsi penelitian kualitatif. Anggapan yang mendasari jenis metode penelitian kualitatif bahwa kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, kesatuan, dan berubah-ubah, sehingga tidak mungkin dapat disusun rancangan penelitian yang terinci dan fix sebelumnya. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian berlangsung. Lalu ada karakteristik metode kualitatif. Yang pertama, menggunakan pola berpikir induktif atau approach to rasional atau bottom to up. Yang kedua, partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Yang ketiga, tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian akan berkembang selama penelitian berlangsung. Yang keempat, tujuannya untuk memahami dan mencari makna di balik data untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual dan empiris logis. Yang kelima, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan
sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, pengumpulan data dilakukan atas dasar fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Yang ketujuh, peneliti juga berfungsi sebagai alat pengumpul data, sehingga keberadaannya tidak terpisah dengan apa yang diteliti. Yang kedelapan, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Yang kesembilan, hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Yang kesepuluh, penelitian kualitatif disebut juga penelitian alamiah atau inquiry naturalistik. Prosedur metode penelitian kualitatif. Prosedur pelaksanaan kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di lapangan. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data di lapangan. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, merumuskan hasil studi. Yang kelima, menyusun rekomendasi untuk membuat keputusan. Sekian penjelasan dari saya tentang metodologi penelitian yang secara komprehensif dan sistematis. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.